Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Ainur Yogi dari SMKS PGRI 1 Ngawi. Di sini saya mau melakukan proses konseling, yaitu dengan pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT dengan konseli atas nama R dengan kondisi kecemasan terhadap masa depannya, yaitu dengan cita-citanya dan sedikit ada masalah keluarga. Nah, nanti kita akan melakukan proses konseling. Untuk itu tonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Salam. Ren, masuk Ren. Silakan duduk Ren. Bentar ya. Ren, makasih ya sudah datang ke sini. Pak Firman mengucapkan terima kasih banyak. Selamat datang. Kira-kira ada yang ingin diceritakan? Baik, mungkin kedatangan saya di sini mau sedikit cerita karena ada problem lah sedikit. Mungkin ini kan saya udah kelas 3, sebentar lagi udah mau lulus, dan ini juga udah ada beberapa pendaftaran seperti kuliah-kuliah seperti itu. Sebenarnya saya juga ingin kuliah seperti teman-teman, mendaftar kuliah di perguruan tinggi seperti teman-teman, tapi di sisi lain saya juga punya tanggungan. Ada adik saya yang masih SD, itu saya pikir dari segi ekonomi yang mungkin menurut saya tidak mumpuni buat saya kuliah. Dan saya juga sebenarnya punya cita-cita yang tinggi. Saya juga ingin jadi seorang abdi negara, jadi tentara. Di situ saya juga punya problem, saya juga ada sedikit masalah di kesehatan yang harus saya operasi, dan itu juga memerlukan banyak dana. Banyak ya. Ya, di situ saya bimbang dan perlu masukan dari Pak Firman biar saya nanti kedepannya itu nggak putus asa. Jadi saya nanti kedepannya biar nggak salah jalan, nggak putus asa. Nanti kalau saya nggak bisa membahagiakan kedua orang tua nanti gimana, kedepannya nanti gimana, saya dapat kerja atau enggak. Di dalam diri saya itu udah mulai banyak ketakutan yang mulai muncul, yang nanti saya takutkan tuh kedepannya malah mengganggu mental saya. Jadi mungkin saya pengen dinasihati sama Pak Firman biar dapat arah gitu Pak. Sudah? Sudah. Ya. Berarti saya boleh memberikan suatu feedback ya, atau saya ceritakan, saya simpulkan ceritamu ini berawal dari kamu pengen kuliah, ya kan? Terus kamu pengen melanjutkan setelah lulus SMK ini ya. Tapi kekhawatiranmu adalah kamu masih punya adik, ya kan? Terus ada beberapa hal yaitu segi medis, kesehatan yang itu juga butuh biaya karena ada operasi dan sebagainya ya. Nah, kekhawatiranmu nanti butuh biaya banyak, gitu ya? Iya. Oke, Mas Radit, baik sekali kamu bisa cerita di sini. Nah, kira-kira kamu sudah bercerita dengan orang tuamu belum tentang hal ini? Kalau untuk saat ini belum, karena nanti takutnya kalau saya cerita menjadi beban buat orang tua saya. Karena pastinya orang tua itu punya angan-angan buat yang terbaik buat anaknya. Jadi dari mau jadi tentara sampai kuliah, itu juga pastinya orang tua sangat bangga kalau anaknya bisa mencapai itu. Tapi untuk saat ini saya belum berani cerita buat itu. Gitu Pak. Ya. Jadi selama ini saat ini kamu belum berani cerita ke orang tua karena khawatir kalau orang tua tidak menyetujui cita-citamu, ya. Terus apa nih kira-kira yang nanti ke depan ini dalam waktu dekat ini kamu solusi untuk kamu sendiri kira-kira apa itu? Kalau Bapak boleh tahu gitu. Kalau saya udah planning itu
setelah lulus nanti dari SMK ini saya mau kerja dulu. Jadi saya pengen nabung dulu buat nanti nyekolahin adik, terus buat orang tua juga. Mungkin nanti kalau ada waktu, jika Tuhan meridhoi, nanti saya bakal mencoba daftar jadi tentara. Kalau umur saya masih cukup, jika tidak jadi tentara, mungkin saya bakal coba buat kuliah. Tapi yang paling penting saya ingin menyekolahkan adik saya dulu, meringankan beban kedua orang tua saya dulu. Nanti baru mikir gimana saya untuk kedepannya. Yang penting saya udah meringankan beban kedua orang tua saya, gitu Pak. Oke. Jadi sebelumnya ini gini ya, kamu bercerita hanya ini di sini kamu boleh bercerita apapun ya. Tapi dan kita punya asas kerahasiaan, jadi kamu nggak usah khawatir ya. Khawatir ketika ceritamu ini nanti akan Pak Firman ceritakan ke yang lain ya. Kamu nggak usah khawatir, jadi kamu terbuka saja. Pak Firman nanti juga akan memberikan mencatat ya, izinkan saya untuk mencatat semua ceritamu ini, poin-poinnya nanti, biar kita nanti bisa mengidentifikasi, bisa memberikan solusi, bahkan mungkin bisa mengeluarkan masalah itu kan kamu sendiri nanti ya. Ya, kira-kira nih Mas, yang saat ini mempengaruhi perasaan untuk cemas itu apa Mas? Untuk saat ini tuh kegagalan itu tadi. Jadi yang saya rasakan saat ini itu ya, nanti kedepannya gimana kalau saya gagal, terus gimana nanti kalau gagal kedua orang tua saya gimana, belum lagi ada tanggungan adik saya yang harus saya sekolahkan, yang pastinya saya juga punya cita-cita buat menyekolahkan adik saya itu lebih tinggi daripada kakaknya gitu kan Pak. Jadi untuk saat ini itu yang paling besar adalah kegagalan itu tadi Pak. Jadi kamu cemas tentang kegagalanmu, bahwa kamu tidak bisa meraih cita-citamu, tapi kamu sendiri juga punya cita-cita lain, yaitu menyekolahkan adikmu. Padahal adikmu sekarang juga butuh biaya untuk itu. Kamu sendiri juga butuh biaya. Nah, kekhawatiranmu ini kira-kira ini akan menyurutkan semangat kamu untuk meraih cita-citamu nggak? Kalau menyurutkan tentu saja tidak Pak, karena semangat itu tadi lah yang membuat saya nanti bisa meraih apa yang saya impikan tadi. Soalnya saya juga punya banyak impian, kalau nanti semangat saya surut, gimana semua impian tadi pasti tidak akan tercapai. Jadi untuk saat ini yang saya bisa lakukan cuma hanya belajar, mencoba, semangat itu tadi yang paling penting. Jadi untuk saat ini nggak mungkin saya menyurutkan semangat itu tadi demi orang tua dan adik saya, gitu Pak. Berarti ke depan kamu sudah punya rencana matang untuk menghadapi kecemasanmu ini, kemudian kamu akan menjalankan tahap demi tahap, kemudian kamu melakukan satu persatu, fokus ke masa depanmu. Iya. Ya. Nah, lalu kalau sudah ketemu nih masalahnya ya kan, solusinya juga kamu sendiri sebenarnya sudah menemukan nih solusinya ya. Lalu apa ada lagi kekhawatiran yang nanti ke depan, wah saya nanti gimana ya? Kira-kira ada nggak? Untuk saat ini paling lebih ke orang tua sih Pak, kayak bapak yang sekarang agak, ini kan zamannya udah kayak lebih ke Android gitu ya Pak. Iya, iya. Bapak itu udah sekarang mulai kenal ke Android, yang dulunya bapak itu dikenal baik gitu, sekarang itu lebih kayak terjun ke dunia yang nggak baik tuh Pak di Android, kayak seperti judi online kayak gitu, yang membuat ekonomi keluarga itu nggak berjalan. Padahal kan seperti yang awal tadi saya bilang, saya ini butuh biaya banyak dan adik juga perlu biaya banyak. Jadi kekhawatiran saya itu tadi Pak, nanti kalau bapak lebih terjumus ke hal-hal yang negatif, saya takutkan bapak nggak punya arah lagi gitu. Punya arah. Nah, kamu kok bisa tahu nih orang tuamu mengarah ke sana gitu? Apakah kamu sudah punya bukti untuk itu? Untuk bukti itu sebenarnya saya belum tahu Pak, tapi
kemarin belum lama lah, itu pernah ada sempat itu bapak itu kayak menerima uang, kayak memberi uang gitu loh pak, kayak uang tuh diberi orang kayak judi gitu, kayak di online dia beli sesuatu terus dia kalah kayak gitu kan, ke judi ya pak. Iya, iya. Jadi uang yang harusnya diberikan ke ibu itu berkurang gitu pak. Tidak seperti biasanya. Ya, disitulah mulai saya timbul curiga kalau bapak itu main judi online. Kalau pas kamu tahu seperti itu, tindakanmu apa, Mas? Kalau boleh Bapak tahu ini ya, kalau kamu mau cerita nggak apa-apa, mau. Kemarin itu saya cuma bilang sama bapak, saya cuma telepon ngomong lah, menasehati bapak, cuma saya ini masih sekolah, saya ini dan adik juga masih sekolah, kita berdua punya tanggungan dan perlu biaya yang banyak. Jadi saya cuma menasehati bapak, tolonglah jangan main seperti itu, jadilah bapak yang kayak dulu gitu kan, maunya kayak bapak tuh kayak dulu lagi, nggak usah terjun kayak gini, udah mulai usia pun udah mulai bertambah gitu pak. Jadi cuma menasihati bapak aja. Kalau boleh tahu Bapak kerja di mana? Bapak itu kerja di Jakarta. Jarang pulang berarti, Iya. kamu juga jarang ketemu. Iya. Ya berarti kamu di rumah itu menanggung juga merangkap sebagai sementara ini melindungi keluarga juga, bertanggung jawab sementara dengan keluarga. Iya. Adik masih kecil juga ya? Masih kecil. Di rumah ada ibu, ada nenek. Dan kamu orang yang paling di situ paling bisa diandalkan lah ya. Iya. Iya. Tapi komunikasi dengan bapak gimana? Kalau komunikasi alhamdulillah masih Lancar ya? seperti anak dan bapak lah gitu, masih wajarnya gitu. Tidak ada masalah. Tidak ada. Cuma kekhawatiran ya itu Iya. tadi ya, bapak kamu butuh biaya banyak, adik juga, terus kamu punya cita-cita yang mulia juga, tapi ternyata bapak ada indikasi masuk ke arah judi online. Iya. Menurutku itu buruk ya. Iya. Nah, setelah itu, setelah kamu mengetahui indikasi bapakmu ikut judi online, apakah kamu bercerita dengan ibu kamu? Kalau soal itu tentu saya bercerita, jadi saya cerita dan jelaskan sama ibu, judi online tuh kayak gini. Soalnya ibu saya tuh nggak tahu judi online tuh kayak gimana. Ya, jadi saya jelaskan ke ibu supaya ibu tahu, biar ibu juga menasihati bapak gitu. Jadi nggak cuma saya, jadi saya kasih tahu ke ibu, buat ibu menasihati bapak, biar bapak nggak lebih ke dunia Terjumus ya, itu ya. Oke. Saya catat ya. Ya, kira-kira nih kalau kamu sudah mengetahui arahnya ke sana, kekhawatiranmu sudah kamu ceritakan. Nah ini kira-kira ini, kalau misalkan ini, ya misalkan kamu sudah bisa melewati itu semua, kira-kira nih kamu perlu nggak apa itu namanya, seperti kalau Pak Firman mengatakan, oke Pak, ini berarti langkah yang tepat untuk saya gitu. Misalkan kamu punya rencana nih ya, kamu harus punya planning ini. Ketika ada masalah ini saya harus begini, saya harus melakukan langkah ini. Kira-kira ada nggak rencana untuk seperti itu? Kalau rencana seperti itu tentu ada. Jadi kayak planning ke depan yang baik-baik itu mulai dari sekarang udah saya sedikit-sedikit lah Pak, kayak udah saya tata nanti ke depan gimana. Walaupun ada kekhawatiran yang besar itu tadi, kegagalan dan bapak tadi, tapi itu semua udah saya antisipasi lah nanti untuk kedepannya gitu Pak. Berarti kamu sudah berdamai dengan kondisimu saat ini ya? Sangat berdamai lah. Sangat berdamai. Iya. Ya itu yang jadi ke depan itu kamu sudah punya planning, sudah punya solusi lah ya. Iya. Dan sekarang ini saat ini kamu sudah mulai berdamai dengan kondisimu seperti Iya. itu. Ya. Adik dengan kamu akur. Kalau adik itu ya sedikit
Ya namanya juga adik kakak ya, gitu loh, kayak sering bercanda, nanti kalau ada satu yang jarak nanti nangis ini wajarnya adik kakak gitu loh. Oh iya, iya. Oke, berarti kan kamu sekarang ini udah tahu nih ya kecemasanmu seperti apa, terus kamu kekhawatiranmu akan tentang masa depan. Nah ini kira-kira solusi yang kamu butuhkan ini kan kira-kira apa ini? Saya pengen tahu nih, kamu sudah menemukan belum? Kalau untuk solusi mungkin untuk saat ini belum beberapa lah Pak. Mungkin baru direncanakan gitu. Untuk solusi mungkin belum ada. Bukan belum ada lah tepatnya, tapi belum sempurna gitu Pak. Tapi sudah punya ini planning. Misalkan, oh nanti ke depan saya harus gini, kira-kira gimana? Kalau itu udah saya planning dari sekarang kan, soalnya kalau nanti ditunda-tunda mungkin memakan waktu gitu Pak. Jadi mungkin udah saya planning satu persatu, sedikit demi sedikit udah nanti kedepannya harus gimana, insya Allah udah saya atur sedemikian rupa. Nah, Pak Lukman pengen tahu nih, kira-kira coba sebutkan nih planning nanti ke depan dalam waktu dekat ini apa? Kan ini kan sudah mendekati kamu lulus, kemudian cita-citamu juga kamu harus ngejar, kira-kira apa nih? Kalau Pak Lukman boleh tahu nih. Untuk yang paling kecil itu mungkin saya kan tadi di awal bilang saya mau jadi TNI. Tadi mungkin dari hal paling kecil itu saya mulai jogging kayak gitu, mulai basic kayak gitu, terus mungkin untuk setelah sekolah yang memang nanti kerja seperti yang saya bilang tadi, mungkin baru sedikit gitu Pak, itu tadi. Kerja itu pun untuk membantu adikmu juga ya. Karena bapak tadi kan juga ada masalah itu tadi ya. Tapi kamu sudah berdamai ya dengan kondisimu itu. Sangat berdamai. Sudah bisa menerima kondisi yang saat ini ya. Sangat bisa. Nah, artinya kan kecemasan itu bisa kamu hilangkan sendiri ya. Nggak perlu kamu harus takut berlebihan tentang masa depanmu. Kan kamu juga sudah punya solusi untuk itu ya. Meskipun nanti belum secara matang, paling tidak kamu sudah mulai berproses untuk itu ya. Betul sekali. Ya. Nah, nanti kalau misalkan cita-citamu tercapai nih, ya kan, ya. Terus nanti kira-kira kamu nanti akan merasa apa? Kira-kira apalagi yang perlu kamu lakukan? Kalau rasa gimana tuh pastinya saya kalau cita-cita tercapai tuh bangga lah. Apa yang udah saya khawatirkan mulai dari hal-hal gagal terus akhirnya tercapai, mungkin saya bangga lah sama proses yang udah nanti saya jalani itu, sangat bangga. Apalagi kesuksesan itu kan nanti buat orang tua, buat adik juga gitu Pak. Nah untuk saat ini selama kamu sekolah di sini nih, semua fasilitas sama pengajaran itu sudah mendukung untuk cita-citamu itu belum? Kalau menurut saya sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Apalagi saya dengar kamu juga berprestasi ya. Alhamdulillah ya. Kira-kira apa lupa ini? Apa yang prestasi apa aja sih kemarin yang kamu dapatkan selama sekolah di sini? Kalau prestasi itu cuma sedikit lah Pak, dari tingkat kabupaten aja. Alhamdulillah kemarin saya pernah lolos juga di Paskibraka Kabupaten, terus juga pernah ikut jadi duta lalu lintas juga ya. Berarti modalmu kan sudah dapat ini ya. Alhamdulillah. Iya, ngapain kamu cemas? Ya, tapi wajar lah, seperti itu wajar karena kan kecemasan itu untuk masa depan ya. Kamu belum tahu masa depan seperti apa. Yang penting kamu sudah punya bekal itu tadi kan ya. Nah, bekal itu nanti akan jadi amunisi kamu untuk ke depan. Kamu nggak perlu terlalu cemas lagi, terlalu khawatir lagi ya. Ya itu. Ya Ren, terima kasih banyak. Kamu sudah datang ke sini, sudah mau bercerita dengan Pak Firman, terus kamu sudah mau mengutarakan apa isi hati kamu, masalah kamu. Alhamdulillahnya kamu sudah punya sedikit solusi tentang itu ya, meskipun ya memang semua butuh proses ya, nggak apa-apa. Kalau memang kamu butuh pendampingan, Pak Firman dan tim insya Allah siap untuk mendampingi kamu sampai nanti kamu benar-benar bisa lepas dari masalah itu ya.
Nah, kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi nggak? Untuk sekarang saya rasa cukup. Ya, cukup ya. Ya nanti kalau misalkan ada apa-apa, kamu jangan sungkan datang ke sini ngobrol dengan Pak Firman ya. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Apakah nanti kamu bisa bangkit dari kecemasanmu ini atau bagaimana? Jangan sungkan untuk datang ke sini ya. Baik. Ya, itu aja Mas Randy. Ada yang sampaikan lagi? Tidak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya. Bisa kembali ke kelas.